sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang Luar biasa, dahsyat dan mantap. Seperti siaran New Life pada malam hari ini. Ya, betul sekali pemirsa. Ya, pemirsa, kenapa di dalam kehidupan kita sering kita menghadapi kenapa orang bisa marah, kenapa orang bisa iri hati ya, mungkin tidak terima dengan kenyataan yang terjadi, atau kenapa orang sering menyalah-nyalahkan orang lain? Apa penyebabnya itu ya? Ya, atau mungkin pada saat ini Anda merasa benci pada seseorang, ya. Anda memiliki dendam, kenapa sih saya diperlakukan seperti ini? Atau Anda menyalahkan, kenapa sih keadaan yang saya alami seperti ini ya? Nah, kita tidak terima ya. Iya, apakah itu disebabkan sama faktor luar atau disebabkan sama orang lain? Apakah itu betul? Kita nanti bisa tanya ke narasumber kita pada malam hari ini. Ya, maka itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pemirsa, pada malam hari ini kami akan mengangkat tema konflik batin. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas, kami siarkan secara langsung dari Batam TV. Jadi pemirsa bisa berpartisipasi bersama kami. Mungkin pada malam hari ini pemirsa memiliki permasalahan, Anda memiliki persoalan dalam kehidupan Anda, apapun itu, pemirsa bisa menceritakan kepada kami. Jangan ragu-ragu, Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, semua SMS yang masuk kepada kami jamin kerahasiaannya. Jadi jangan ragu-ragu pemirsa. Ya. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing. Ya, mari kita sapa saja narasumber kita. Ya, selamat malam Pak Susilo, selamat malam Bu Dita. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Selalu mantap Pak ya? Ya, betul sekali. Pak Susilo, ini kayaknya menarik. Kenapa malam hari ini mengangkat tema konflik batin? Ya, seringkali dalam kehidupan kita ini kan kita dihadapkan pada permasalahan demi permasalahan. Dan kita kadang-kadang mengalami kebingungan. Keputusan mana yang harus kita ambil? Ya. Tapi yang menarik kalau kita hanya harus mengambil keputusan mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menyebabkan kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya misalkan, mungkin ada pemirsa yang selama ini berkata, aku nggak mau jadi seorang pencemburu, tapi aku ini kok jadi pencemburu. Nah, atau mungkin aku nggak mau jadi seorang yang pemarah. Aku tahu marah itu nggak baik, tapi yang terjadi apa? Marah-marah aku tetap terus, marah-marah terus. Nah, aku pengen berhenti marah, cuman bagaimana caranya tidak mengerti. Nah, itu yang kita sebut mengalami konflik di dalam batinnya. Nah, makanya kami mengangkat tema ini menjadi satu tema yang kita bahas secara spesial malam hari ini, karena konflik batin itu banyak dialami oleh setiap orang. Dan lebih parahnya lagi, kalau konflik batin ini dibiarkan dan itu tinggal dalam hidup kita selama sekian lama, entah berapa tahun mungkin atau bertahun-tahun, itu bisa mengakibatkan depresi dan stres. Kalau itu sampai terjadi ya kadang-kadang sudah terlambat. Iya, kadang-kadang ada orang yang sampai mengalami gangguan kejiwaan. Betul. Itu karena kalau setelah diteliti, ternyata sebelumnya memang didahului dengan adanya konflik batin. Antara keinginan dengan apa yang dilakukan itu nggak nyambung atau nggak sesuai gitu. Inginnya seperti yang tadi Pak Susilo katakan, inginnya berbuat baik, tapi ternyata yang jahat yang muncul. Inginnya nggak jadi orang yang pemarah, tapi kok marah-marah terus sih. Betul. Gitu. Pinginnya nggak jadi pecandu, tetapi kenapa ya kok nggak bisa memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Kenyataan nggak sesuai dan yang diharapkan. Konflik batin itu yang terjadi dalam diri kita gitu Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi pengertian dari konflik batin atau definisi konflik batin tersebut sendiri itu apa sih? Silakan Bu. Ya, konflik batin itu sebenarnya adalah adanya dua gagasan atau lebih di dalam diri kita, atau keinginan gitu ya, bisa dikatakan keinginan. Jadi ada dua keinginan atau dua gagasan atau lebih dari itu yang ada di dalam diri kita yang saling bertentangan untuk menguasai diri ini sehingga mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, ketika ini ada pertentangan di antara keduanya,
ini kan saling berebut nih. Siapa sih yang memegang tahta istilahnya? Siapa sih yang menguasai diri kita? Ini saling berebut. Jadi ada satu keinginan, pinginnya berbuat baik, tapi keinginan yang lain menarik. Oh, kelihatannya lebih enak berbuat yang nggak baik daripada yang baik. Jadi ini saling tarik menarik. Ada yang mendorong. Ada yang mendorong. Ada penggerak di dalam. Ya. Terus contohnya apa saja itu konflik batin itu? Ya, contohnya misalnya orang yang iri hati. Iya. Orang yang iri hati itu sebenarnya kalau dia ditanya, emang kamu mau gitu jadi orang yang iri hati? Saya yakin dan percaya setiap kita nggak ada yang mau pasti jadi orang iri hati. Karena gitu. iri hati itu tidak membawa kepada ketenangan. Benar sekali. Tapi kok tiba-tiba muncul sendiri dari dalam. Kok saya kayaknya kok sebel ya sama orang ini. Kenapa ya dia kok punya rumah yang bagus mungkin? Kenapa kok saya enggak? Kenapa kok dia punya pasangan yang ganteng kayak di majalah? Kok saya kok enggak? Gitu. Tidak terima gitu ya? Tidak terima dengan keadaan. Ya. Contoh lain yang kelihatannya agak halus dan kelihatannya mungkin bagi sebagian orang itu bukan konflik batin, adalah misalkan orang-orang yang melakukan free sex. Orang-orang yang melakukan free sex mungkin sebenarnya kalau seorang wanita mudah jatuh cinta, saya ambil contoh mudah jatuh cinta, apalagi mudah melakukan hubungan free sex, mungkin karena dia membutuhkan kasih sayang. Nah, sehingga tanpa dia sadarin waktu dia mendapatkan kasih sayang, maka dia akan memberikan segala-galanya. Ini konflik batin yang kelihatannya menjadi sesuatu yang normal atau biasa, padahal itu nggak normal. Nah, konflik batin seperti ginilah yang bisa menghancurkan masa depan seorang. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang dari papanya atau orang tuanya mungkin, kemudian dia mendapatkan perhatian dari yang lain, maka dia akan relakan segala-galanya. Ini konflik batin yang seringkali banyak tidak disadarin. Ya, dia pikir itu benar, padahal sebenarnya itu salah. Betul. Kenapa dia bisa berpikir itu benar? Karena mungkin juga pandangan orang-orang ya Pak ya, pandangan orang di luar sana kan seringkali mengatakan, oh banyak yang melakukan, dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau cinta buktikan. Ya. Nah, jadi dia orang yang konflik batin ini sangat mudah sekali terjebak dengan melakukan hal-hal yang salah, tapi kadang-kadang dia merasa itu hal-hal yang benar. Contohnya misalkan orang selingkuh, kemudian orang terjerumus narkoba atau mudah gonta-ganti pasangan dan segala macam. Itu dimulai sebenarnya dari konflik dalam batin. Kalau seseorang tidak mengalami konflik dalam batinnya itu kuat, punya prinsip yang kuat, dia mempunyai value yang kuat dan mendekat kepada Tuhan, maka dia tidak mudah untuk selingkuh. Bahkan bahasa kasarnya saya mau katakan bahwa salah satu cara untuk menghindari perselingkuhan adalah membangun hubungan yang indah dalam rumah tangga. Nah, kalau di dalamnya sudah kuat, ada Tuhan dalam hatinya, hubungan suami istri kuat, itu otomatis sama anak pun ya kuat. Betul. Gitu. Itu sebenarnya tanpa dia sadari, dia sedang berkata, oh no terhadap perselingkuhan. Tidak akan ada kehadiran pihak yang ketiga. Tapi kalau dalamnya rapuh, cuman kelihatan pekerjaannya kuat, jabatan kaya dan segala macam, tapi dalam hatinya rapuh, di rumah tangga dia nggak mendapatkan kasih sayang, nggak ada hubungan yang baik, dan mengalami konflik batin mungkin di satu sisi, dia mungkin nggak pingin pukul anaknya. Tapi yang terjadi apa? Dia selalu mukul anaknya, dia selalu dihantui rasa bersalah. Kemungkinan munculnya pihak ketiga sangat mudah. Ada juga contoh lain mengenai konflik batin yang mungkin kelihatannya juga nggak gitu kentara gitu ya. Karena mungkin orang ini terlihat begitu menyenangkan atau begitu menarik di depan banyak orang. Kenapa? Karena ternyata memang dia berusaha dari dalam dirinya untuk mengikuti apapun maunya orang lain. Jadi kalau dilihat sebagian, dilihat sepenggal-sepenggal saja kisah hidupnya, mungkin orang berpikir, oh orang ini menyenangkan kok, buktinya sama saya dia orangnya nyenengin. Orang yang lain juga, oh dia nyenengin, dia nyenengin, dia nyenengin. Tetapi ketika orang-orang ini disatukan, baru ketahuan bahwa dia sebenarnya orang yang tidak memiliki prinsip. Karena apa? Dia berusaha menyenangkan sebanyak mungkin orang. Dia berpikir dengan dia menyenangkan sebanyak mungkin orang, dia mendapat penerimaan. Padahal sebenarnya dia sedang mengingkari batinnya dia sendiri. Karena apa? Karena dia jadi orang yang nggak punya prinsip, jadi pelin-pelan. Sama orang lain ngomongnya lain, sama yang lain lagi ngomongnya lain lagi. Ini kalau di perusahaan bisa jadi penjilat. Gitu. Dia suka minta perhatian orang. Tadi Ana sempat bilang mungkin orang tidak terima dengan keadaan seperti contohnya, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang miskin ya? Kan kadang orang itu juga konflik batin ya itu ya. Ya. Nah, kenapa bisa jawabannya gitu? Nah, sebenarnya begini, apa sih yang salahnya dengan dilahirkan dalam keluarga miskin? Kadang orang kan nggak terima gitu Pak. Ya, dengan makanya sekarang coba kita pilah sederhana, kita ambil contoh kasus seperti ini. Dilahirkan dalam keluarga miskin, apa yang salah?
nggak ada yang salah, masih punya orang tua dan segala macam. Yang salah seringkali adalah penilaian-penilaian yang mengatakan kamu tuh orang miskin, kamu nggak berharga, itu yang salah. Makanya value atau nilai-nilai yang ada di sekitar kita itu sangat menentukan apakah kita mengalami konflik batin atau tidak. Kalau kita misalkan kita nih sehat, normal, bersyukur punya orang tua, masih bisa makan nasi, masih bisa makan kerupuk, sambal dan segala macam, tapi orang berkata kamu nggak berharga. Nah, kalau kita terima begitu saja nilai yang salah ini, akibatnya kita salah menilai diri dan itu munculkan konflik batin. Akibatnya apa? Kita anti dengan kemiskinan. Oke, kalau sampai anti dan kemiskinan aja nggak ada masalah. Tapi anti dan kemiskinan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Dia merasa berharga kalau dia menjadi kaya. Nah, kesalahan membangun fondasi dalam hidup, nilai yang ditanamkan dalam diri, inilah yang salah satu penyebab konflik batin. Ya, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa, mungkin Anda baru bergabung ya pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan pada siaran Yulai pada malam hari ini. Mungkin malam hari ini Anda memiliki permasalahan apapun itu, baik pekerjaan, kesehatan, masalah rumah tangga, keluarga atau masalah apapun, Anda bisa langsung ambil handphone Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa SMS menceritakan permasalahan Anda kepada kami dengan meng-SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, terus apa penyebabnya nih orang bisa mengalami konflik batin itu? Ya, penyebab seseorang bisa mengalami konflik batin, salah satu diantaranya tadi yang Pak Susilo sudah sebutkan, karena adanya penanaman nilai-nilai yang salah di dalam kehidupan seseorang. Betul. Jadi penanaman nilai-nilai atau value yang salah ini sangat menentukan kemudian tindakan yang salah. Karena dari nilai-nilai yang salah mempengaruhi pola tindakan seseorang. Seperti yang tadi Pak Susilo sempat katakan juga, kalau ditanamkan terus-menerus bahwa miskin itu salah, miskin itu tidak berharga, miskin itu tidak baik, maka yang ada adalah satu keyakinan bahwa tidak boleh miskin, aku harus kaya, dan kemudian menghalalkan segala macam cara itu. Pola pikir kita mempengaruhi perasaan kita. Dari perasaan mempengaruhi keinginan kita. Dari keinginan muncul tindakan yang salah itu. Kenapa pola pikir salah? Perasaan jadi kacau, jadi salah. Keinginannya jadi salah, tindakannya jadi salah. Nah, makanya perlu pola pikir yang benar. Kemudian yang kedua, karena tidak adanya teladan atau teladan yang diberikan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya. Misalnya, orang tua seringkali melarang anaknya jangan merokok, tetapi pada saat dia mengatakan jangan merokok, bapaknya sendiri sedang merokok gitu. Jadi contoh-contoh yang seperti itu mengakibatkan anak mengalami kebingungan akan nilai-nilai apa yang benar nih. Akhirnya dia tidak memiliki teladan apa yang harus diikuti. Malah justru dia bisa belajar dari situ bahwa oh berarti kalau aku bisa saja melarang orang sesuka hatiku meskipun aku tidak melakukannya. Jadi belajar untuk juga tidak menjadi contoh bagi orang yang ada di sekelilingnya juga. Kemudian yang ketiga,